Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok penting dalam agama Islam. Rasulullah yang menjadi suri tauladan dan junjungan umat Islam di seluruh dunia. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang telah menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sepanjang perjalanan hidupnya, Nabi Muhammad selalu menyerukan ajaran agama Islam dan mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umatnya mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, terdapat sejumlah peristiwa besar yang patut direnungkan. Sebagaimana yang diketahui, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, tepatnya 12 Rabiul Awal atau 23 April 571 Masehi. Maka setiap tanggal 12 Rabiul Awal diperingati sebagai Maulid Nabi. Kelahiran Nabi Muhammad bahkan telah disebutkan sebelumnya dalam kitab Taurat dan Injil, sebagaimana dikutip dari buku Uswatun Hasanah yang disusun oleh Haddad Alwi. Bahkan jelang kelahirannya terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringinya. Salah satu peristiwa besar menjelang lahirnya sang Nabi terakhir yaitu keadaan di Mekah yang berubah. 6 peristiwa besar jelang kelahiran Rasulullah SAW. 1. Tanah Mekah yang semula gersang menjadi subur. Tarikh Islam menuliskan bahwa pada 570 Masehi, sebagian besar dataran Mekah sangat kerontang dan tak ditumbuhi oleh tanaman selain pohon kurma. Lalu menjelang lahirnya Nabi, hujan mulai tercurah lebat bersamaan dengan tanah yang menjadi subur, pepohonan jadi rimbun serta berbuah lebat. 2. Singgasana Raja Persia bergoyang. Peristiwa besar lainnya adalah bergoyangnya singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan. Bahkan 14 balkon istananya ikut runtuh. 3. Api Majusi yang menyala 1000 tahun lebih tiba-tiba padam. Peristiwa lainnya menjelang kelahiran Nabi adalah padamnya api Majusi, sebuah api suci yang terdapat di kuil pemujaan Persia. Api tersebut diyakini telah menyala selama 1000 tahun lebih dan tak pernah padam sekalipun. Kala itu masyarakat Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali api tersebut, namun upaya mereka gagal. 4. Air Danau A secara tiba-tiba surut. Selain itu di tempat lainnya ada sebuah danau yang disebut dengan Danau A. Danau yang dikultuskan oleh orang-orang Persia itu secara tiba-tiba surut dan menjadi kering. 5. Munculnya burung ababil yang menghancurkan pasukan Abraha. Dalam buku Samudra Keteladanan Muhammad, tulisan Nurul Haji Ma'arif Saifur Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan, semakin banyak peziarah yang berbondong-bondong pergi ke Ka'bah, padahal biasanya hal itu tidak pernah terjadi. Lantas Abraha kesal dan marah. Lalu ia membangun gereja yang megah di San'a untuk menyaingi Ka'bah, sehingga orang-orang Arab berpaling dari Ka'bah ke gereja. Alih-alih terwujud, gereja megahnya justru tidak menarik minat para peziarah dan karenanya ditinggalkan begitu saja. Abraha yang marah lantas bertekad menghancurkan Ka'bah dengan membawa 60.000 pasukan. Misinya tentu gagal. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala muncullah burung-burung ababil yang membawa batuan panas untuk meluluh kelantahkan pasukan Abraha. 6. Para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya. Dalam sumber yang sama disebutkan bahwa para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya terang tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan bintang tersebut tak pernah terlihat sebelumnya. Tak lama setelah pasukan gajah gagal menyerang Ka'bah, Rasulullah SAW akhirnya lahir ke dunia. Ayahnya bernama Abdullah, seorang putra dari pemimpin suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Aminah, yang merupakan putri dari pimpinan Bani Zuhra. Sahabat yang beriman, itulah sejumlah peristiwa besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai penyayang binatang. Salah satu binatang yang menjadi peliharaannya adalah kucing bernama Muiza. Dalam Islam, sebenarnya kucing adalah salah satu makhluk hidup yang harus diperlakukan sama dengan makhluk hidup lainnya, termasuk memperlakukan kucing dengan baik dan membiarkan haknya untuk hidup. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW hendak mengambil jubahnya, namun mendapati Muiza terlihat tertidur lelap di atas jubah yang hendak dikenakannya. Tanpa maksud ingin mengganggu kucing kesayangannya, Nabi Muhammad SAW pun harus memotong belahan lengan jubah yang ditiduri Muiza untuk tetap menjaga ketenangan kucing tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW pergi keluar rumah tanpa membangunkan Muiza. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Dengan penuh kasih sayang, Nabi SAW mengetahui maksud Muiza melakukan itu, mengelus lembut tubuh mungil kucing kesayangannya sebanyak 3 kali. Kucing peliharaan Nabi Muhammad SAW ini pun memiliki keistimewaan yang unik dan luar biasa, yakni selalu mengeong ketika mendengar suara azan seperti mengikuti lantunan suara tersebut. Inilah salah satu sifat Muiza yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Muiza juga seringkali digendong oleh Nabi dan menaruh di atas pahanya. Kecintaan Nabi kepada kucing sama halnya dengan mencintai layaknya keluarga sendiri. Ini juga disampaikan beliau kepada para sahabat, tak hanya kucing, bahkan semua binatang. Perlu diingat, dulu sekali setiap kali mayoritas bangsa Arab jahiliyah banyak yang melakukan penyiksaan terhadap hewan. Bentuk kebengisan yang dilakukan seperti memasang cincin pada leher unta, mencabuti bulu, hingga memotong ekor hewan. Bahkan mereka juga mengambil daging dari bagian tubuh tertentu untuk dimasak. Dari hal inilah Nabi SAW menyuruh siapapun untuk mencintai binatang dan tidak memberikan perlakuan buruk kepada mereka. Nabi Muhammad tentu memberikan larangan keras kepada siapapun untuk membunuh hewan tanpa alasan yang jelas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya dari sang pelaku. Sikap empati yang ditunjukkan Nabi terhadap semua hewan, salah satunya dengan cara memberi makanan langsung tanpa diwakili orang lain. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, pernah dikisahkan seorang wanita yang tidak memberikan makan kepada kucingnya dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, dari hadis tadi jelas sekali bahwa hukuman bagi wanita tersebut adalah siksa api neraka. Ini bisa saja berlaku kepada siapapun, baik wanita atau pria yang memberikan perlakuan buruk kepada kucing. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.